Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah masih bersama saya dan Pak Adit di kawan masih membahas tentang hukum. Pak Adit, beberapa waktu yang lalu ada di televisi lah, kita dipertontonkan sebuah event yang luar biasa lah itu. Karena ada salah satu prof ya, boleh disebutkan namanya gitu? Boleh ya, karena sudah jadi publik ya. Oke, dan tamu. Jadi Prof Mahfud waktu itu kan sebagai Menko Polhukam ya, terus koordinator apa itu? Koordinator TPPU gitu kan. Beliau menyampaikan paparan-paparannya di DPR gitu. Nah itu kan ada istilahnya, ada kata-kata tantang menantang gitu kan. Istilahnya ada, semuanya punya dasar hukum ya masing-masing. Nah itu sebenarnya secara legal tuh gimana sih, kok ini juga punya gitu kan, siapa anggota DPR ya secara dahan sama nunjukin itu kan bukunya kayak gitu. Terus ini juga Pak Prof Mahfud juga punya dasarnya seperti itu. Nah itu gimana sih cerita legal kayak gitu? Jadi apa yang disampaikan Prof Mahfud itu ada dua aspek ya. Aspek pertama adalah aspek pidana ya. Yang kedua adalah aspek administratif. Nah, beliau mengatakan bahwa di aspek pidana suatu perbuatan itu tidak dapat dipidana kalau belum ada undang-undangnya, atau yang dikenal dengan menurut dictum nulla puna sine prevede lege bonale. Itu bahasa apa tuh? Bahasa Yunani ya. Dan sebagainya, atau bahasa Latin lah kalau di hukum itu ya. Nah, sebenarnya itu disampaikan oleh salah satu sarjana hukum Jerman gitu ya, tahun 1977 sampai 1833. Itu namanya Anselm van Warburg. Nah, beliau ini merumuskan pepatah Latin tadi di dalam sebuah bukunya ya tahun 1801. Nah, kaitannya dengan fungsi asas legalitas ini pada dasarnya pemaknaan dari tiga istilah tadi, atau menurut dictum nulla puna sine prevede lege bonale tadi gitu ya, ada tiga. Yang pertama adalah nulla puna sine lege, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang gitu ya. Yang kedua, nulla puna sine crime, tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Dan yang ketiga adalah nullum crime de sine bonale legale, di mana tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Atau lebih kita kenal gitu ya, asas ini dengan bahasa Belandanya Aweheid van Allen Schuld, atau dikenal dengan AFAS gitu. Asas ya. Jadi asas legalitas formil. Asas legalitas formil. Sedangkan apa yang disampaikan Atia Dahlan itu dari sudut pandang administratif gitu ya. Administratif, bahwa apakah Prof Mahfud sebagai ketua punya kewenangan untuk menyampaikan. Gara-garanya kan itu kan. Ya. Ternyata kalau kita cek di dalam keputusan presiden sebagai tadi pembentukan tim sebagai koordinator tadi, memang kewenangan ketua punya kewenangan untuk mencari mendapatkan informasi dan menyampaikan gitu ya. Jadi secara hukum pidana maupun hukum administratif boleh begitu ya. Jadi pada dasarnya ya tadi saya tidak melihat tapi intinya ya tadi dua-duanya punya pijakan yang memang berbeda. Tetapi secara hukum tertulis memang kalau dilihat di dalam pembentukannya memang secara administratif boleh, secara pidana juga boleh gitu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut gitu ya, kita sudah punya undang-undang baru nih gitu ya. Kita undang-undang hukum pidana yang baru gitu ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 gitu ya. Ini adalah undang-undang yang mana sangat monumental. Kenapa? Karena ternyata sangat berbeda dari pendahulunya asas legalitas ini. Yang mana kalau kita bicara asas legalitas formil yang tadi yang disampaikan, ini kita juga ada asas yang kedua, yaitu pertentangan dari asas yang pertama gitu ya, yang disebut dengan Aweheid van Allen Material Wederheid. Jadi apa bahasanya asing semua ya, bahasa Belanda ya. Nah, asas ini yaitu merupakan, kalau kita melihat bahwa masyarakat ya hukum yang hidup di dalam masyarakat itu tetap diakui gitu, sehingga dalam konteks Indonesia gitu ya, maka
meskipun di dalam pasal 1 ayat 1 itu tetap menggunakan asas legalitas formil, tetapi di dalam pasal 2 ya, ayat 1 dan 2 itu sudah ada konteks yang harus bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat itu ya tetap berlaku sebagai hukum pidana. Jadi misalkan kita naik mobil terus di Papua terus tiba-tiba menabrak apa tadi hewan babi. Hewan babi gitu ya. Itu pemaknaan hewan babi di Papua itu sifatnya berbeda ya, sangat tinggi kan, simbolik kan gitu ya. Bukan hanya hewan peliharaan. Bukan hanya hewan peliharaan dan sebagainya, tapi memang lebih dari itu, sehingga hukum undang-undang lalu lintas ya berlaku gitu ya. Hukum adatnya juga berlaku gitu. Dong. Ya, artinya kita harus menyelesaikan tadi ya. Kita harus menyelesaikan hukum pidana material yang tertulis di dalam undang-undang lalu lintas, juga hukum yang hidup di dalam masyarakat gitu. Kenapa? Karena babi di masyarakat Papua memiliki nilai simbolik gitu ya. Ya, nilai simbolik ini kan berbeda dengan ya konteks kita gitu, sehingga ya kita penyelesaian hukum pidana adatnya juga harus merujuk pada hukum adat di sana begitu. Jadi pada dasarnya ini sangat tidak mematikan hukum pidana adat di masing-masing daerah, tetapi justru ini adalah memperkuat gitu ya, bahwa masyarakat itu juga harus bisa tunduk gitu ya, bisa tunduk terhadap menghormati hukum-hukum yang ada di adat daerahnya masing-masing gitu. Jadi ini memang rumusan yang baru dan ini sangat berbeda jauh dari konsep KUHP yang lama gitu. Nanti kalau misalkan kita balik lagi nih ke case-nya yang tadi tuh, akhirnya gimana sih? Akhirnya istilahnya sama-sama kuat ya berarti ya? Ya kalau saya mengatakan sih tergantung perspektif dari masing-masing gitu. Jadi tetap kita menghormati beliau sebagai guru besar juga. Kita juga menghormati wakil rakyat kita di sana, karena kita membela hak-hak kita sebagai warga negara yang baik begitu kan. Mempertanyakan dan sebagainya. Jadi kita sama-sama ya kita melihat bahwa ini kesemuanya itu merupakan tujuannya baik. Betul. Tujuannya itu untuk kemaslahatan masyarakat. Jangan dipertentangkan, tetapi justru ini maksudnya begini, ini maksudnya punya dasar masing-masing. Jadi yang satu mungkin pengennya nggak mau nih aibnya diumbar kan, mau maksudnya aib publik nih kan masuk diumbarkan nggak enak. Yang satunya memang punya nama itu harus transparan sepertinya ya. Seperti itu. Jadi memang kita harus bisa memahami dan melihat konteksnya masing-masing, dan kemudian kita bisa mengambil, tapi jangan mempertentangkan, tapi kita lebih ke arah yang lebih baik. Tujuannya itu untuk bersama, kebaikan bersama. Iya betul. Oke, jadi atas mungkin kalau kita belajar dari momen ya luar biasa kemarin, kita kan jadi akhirnya ada dua kubu nih kan. Sebenarnya udah nggak usah jadi dua kubu atau bagaimana ya, karena memang sebenarnya di dalam legal seperti itu ada dua pijakan yang mungkin berbeda ya, tapi harus lebih bijak. Yang lebih bijak harusnya kita ya. Nah, kita memaknai tentang legal tersebut ya, kita nggak usah mempertentangkan, tapi kita sama-sama berpandangan bahwa keduanya punya niat yang baik untuk memajukan Indonesia. Begitu ya Pak Ridho? Oke. Barangkali itu poin yang luar biasa Pak Ridho, karena itu sangat menjaga kerukunan kita ini. Iya. Terima kasih Pak Ridho. Barangkali kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wah, jadi kangen ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ketemu lagi di tayangan berikutnya. Sehat selalu, berkah selalu. Salam KLC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.